Jadi pada pertemuan hari ini merupakan 15 dan 16. 15, 16 sampai 28 itu kita fokus kepada persiapan proyek seminar ya. Seminar tersebut ya, topiknya apa? Ingat nggak? Dua ya. Yang pertama, ayo ingat nggak? Ih, nah, teknik atau tips dan trik lolos wawancara kerja ya, interview. Gantian dong ya, gantian ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Cara membuat CV yang terpilih, teman-teman. Jadi dari sekian CV yang masuk, gimana caranya HRD itu milih CV kita? Kalau nggak ada ilmunya bisa nggak? Pasti CV kita sama dengan orang kebanyakan ya. Jadi CV kita bukan CV yang terpilih. Misalnya ada ratusan CV yang masuk. Gimana caranya HRD tersebut milih CV kita? Nah, itu yang akan disampaikan pada seminar tersebut. Terus pesertanya, siapa pesertanya? Dua juga kategori pesertanya. Yang pertama apa? Lupa lagi. Lulusan SMA sederajat. Ya, ini yang pertama, lulusan SMA sederajat berarti termasuk MAN, SMK, ya. Usianya paling tinggi berapa? 25. Terus kategori yang kedua, belum kuliah dan belum kerja. Oke, berarti pesertanya dua kategori. Topiknya kan persyaratannya belum kuliah dan belum bekerja. Kalau sudah kuliah berarti cepat-cepat cari penggantinya. Kapan dilaksanakan? Tanggal 14 Juni, teman-teman. Ingat tanggalnya ya. Tanggal berapa? Dua syarat keberhasilan, dua juga, ini serba dua nih teman-teman ya. Syarat keberhasilan yang pertama adalah berhasil bawa teman sesuai kategori. Jadi jangan bohong-bohongan nanti ya, padahal itu udah kuliah terus dibawa. Bakal ketahuan. Karena orang tersebut bakal diminta datanya, alamat dan nomor HP-nya. Oke. Yang kedua apa? Indikator keberhasilan yang pertama adalah berhasil membawa teman sesuai kategori. Yang kedua, acara sukses. Dua hal ini harus sama-sama. Jadi acaranya sukses, bawa teman nggak sukses, maka nilai A-nya nggak di tangan teman-teman. Tapi jika dua hal ini terlaksana, maka Akbar nggak perlu ujian lagi, langsung A plus nanti di KHS-nya. Per orang nilainya. Iya, kerjanya berkelompok. Kerjanya kan berkelompok. Apa kerjaan kelompok? Mensukseskan seminar kelompok kan? Apa individu? Individunya bawa teman. Jadi dua yang dinilai. Nggak bisa. Online masa temannya ini loh teman saya. Sesuai jadwal perkuliahan. Lah sesuai. Lah kan kalau misalnya nggak sesuai nanti masalah lagi. Kan yang bersangkutan juga harus datang. Mm-mm. Lah kalau dia belum kerja dan belum kuliah berarti dia free dong. Ih, fresh graduate mah.
Bawa surat nanti, pakai surat. Sama halnya dengan teman-teman datang malam kan. Kenapa disesuaikan jadwalnya? Kita sudah pertimbangkan. Kalau mahasiswa malam disuruh datang pagi, pasti alasannya nanti kerja. Ini dan itu. Apalagi hari libur. Banyak yang berhalangan lah. Banyaklah yang berhalangan kalau hari libur, ya kan? Pertama pihak kampus. Kan ada sambutan dari kepala kampus, ya. Gitu ya. Oke, nggak usah mikir sulitnya dulu, ya. Mikir gampangnya dulu. Satu teman gampang, ya gitu ya. Bikin acara gampang gitu dulu ya. Kalau mikir sulitnya dari sekarang bakalan sulit. Oke. Nah, Akbar, asisten Bapak ke sini. Fikri mau jadi asisten. Oke, sebentar ya. Sebentar, sebentar. Teman-teman, apakah terlihat yang online? Terlihat, Pak. Terlihat nggak yang online? Nggak kelihatan Pak, burem-burem. Burem. Wahyu. Suara Wahyu kedengaran dengan jelas. Bukan Wahyu ya. Siapa itu? Chandra ya. Chandra Pak. Ya Chandra, siap. Bisa kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan, Pak. Nah, teman-teman, karena kita mau nyiapin proyek ya, proyek seminar, maka ini saya akan sampaikan bagaimana caranya menjadi seorang Kelihatan event Pak, organizer. kelihatan. Ya, ya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Dengar. Pak. Nah, izin mulai menjelaskan ya. Ya, Pak. Oke. Jalan nggak? Dengar. Oh, patokannya kalau sana jalan berarti jalan. Coba jalanin. Oh, jalan ya. Oke, ke atas lagi. Judul lagi, judul. Ini aja, ini atas bawah ya. Baik, teman-teman. Judulnya adalah 18 cara bisnis event organizer sukses di tahun 2023. Nanti ngomongnya ya. Halo. Nanti ngomongnya biar nggak bentrok ya. Mulai dari nol. Nah, walaupun sudah ada yang pernah bikin acara, ayo angkat tangan. Yang pernah jadi IO. Pernah terlibat jadi IO? Ya, adalah kecil-kecilan ya. 17-an pernah. Ya, itu cikal Kika pernah. Yang skupnya kecil-kecil gitu ya. Menjadi panitia 17-an katanya. Itu baru panitia, belum menjadi IO. Nah, sekarang kita kupas tuntas dulu apa itu IO. Next. Ke bawah ya. Oke. Usaha, jadi IO ini menjadi usaha, teman-teman. Usaha IO atau event organizer makin dibutuhkan di saat seperti sekarang. Kenapa? Yuk kita tengok saat ada pernikahan kelas menengah sampai megah, di situ pasti menggunakan jasa IO. Acara kantor juga sering menggunakan IO, apalagi yang acaranya di luar ruangan atau outdoor. Next. Kok kayak nyendat-nyendat gitu ya? Event organizer adalah jasa mengorganisir suatu acara. Jadi kita organize sebuah acara. Dengan adanya IO, pihak yang punya acara tidak perlu bingung memilih panitia untuk mengurus acaranya. Tahu beres aja panitia, ya. Pokoknya saya mau acara saya kayak gini, kayak ini, kayak gini. Ya, seperti tadi Bapak kan pengennya acaranya kayak gini gitu ya. Oke, satu acara bisa dipegang oleh lebih dari satu IO. Misalnya acaranya gede, ya besar di Gelora Bung Karno sana. Kan nggak mungkin dipegang oleh satu IO. Nggak mungkin dong. Bagian
dekornya, bagian perlengkapannya, bagian konsumsinya, segala macamnya, itu masing-masing jenis kegiatan ada IO-nya. Misalnya, acara diklat pegawai baru bisa saja dipegang oleh dua IO. IO pertama pegang perlengkapan, sarana, dan tempat yang dibutuhkan peserta maupun penyelenggara. Jadi yang berkaitan dengan perlengkapan, sarana, tempat, itu bisalah dipegang oleh satu IO. Tapi untuk makanan, kadang harus menggunakan IO lain, kayak catering dan sebagainya, atau pelaminan dan sebagainya ya. Dengan berlandaskan pada kepercayaan, maka akan mengarah pada pengelolaan sebuah acara yang terorganisir, dinamis, dan praktis. Jadi sistemnya harus percaya, kita harus percaya penuh dengan IO. Kita hanya konsen mempersiapkan mengisi acara. Kalau sebagainya udah kita percayakan kepada IO. Lanjut. Peluang usaha. Ternyata ini juga bisa menjadi peluang usaha. Sedikitnya ada dua hal yang membuat bisnis ini semakin menjanjikan. Yang pertama, orang-orang di kantor semakin sibuk. Nah, kayak teman-teman nih sampai kuliah malam, berarti sibuk dong. Siapa yang kuliah malam tapi nggak sibuk? Oh ya, misalnya ya, biar ada yang jawab pertanyaan gitu ya. Mereka lebih memilih IO untuk mempersiapkan suatu acara daripada harus kehilangan fokus di pekerjaan. Jadi udahlah mikirin acara, kerjaan, mana yang harus diutamakan. Kalau ada IO, maka mereka tetap fokus. Hal inilah yang membuat IO semakin laris manis. Yang kedua, IO berpengalaman bisa menekan harga karena sudah punya kenalan untuk membeli barang jasa persiapan acara. Jadi IO semakin tahu, kalau kita nggak punya IO, kita nyari-nyari sendiri tuh. Beli ini di mana, beli itu di mana. Kalau sudah ada IO, nggak perlu lagi kita pusing tentang hal itu. Ia juga tahu acara seperti apa yang diinginkan oleh masing-masing tipe penyelenggara. Hal tersebut menjadi alasan kenapa IO semakin dicari ya. Jadi mulai dari kalangan artis, menteri dan sebagainya menggunakan IO setiap membuat acara. Salam. Mana ponakanmu? Heboh banget. Udah sembuh? Oh iya. Kenapa dia? Kenapa dia? Salah makan ya. Oke, kita lanjut. Tidak hanya acara yang saya sebutkan di atas, maksudnya ya bukan hanya ini. Banyak acara lainnya yang siap dikelola oleh IO. Misalnya ulang tahun. Siapa yang ulang tahunnya diserahkan kepada IO? Berarti ya orang kaya lah ya, orang kaya. Kemarin ulang tahunnya Akbar mau saya serahin ke IO kemarin. Keren kan? Tapi belum terlaksana. IO, IO-nya belum jadi masalahnya, baru dijelasin hari ini. Dan termasuk peluncuran produk. Nah, bentar lagi saya mau meluncurkan buku saya nih, Japanese for Basic. Habis nggak pada lihat status saya sih. Kan saya bikin status peluncuran. Hah? Kebalik atuh. Tukaran IG. Makanya Japri dong ya. Ping. Oke. Ada yang mau ditanyain tentang slide ini? Penjelasannya cukup rinci, cukup jelas, cukup simpel, sederhana, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih maksudnya? Ya, tanya tuh. Nggak jadi. Lanjut. Cara memulai bisnis event organizer. Ini naikin ke atas bisa nggak sih? Udah biarin nanti rusak. Iya, 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 iya.
Jangan ngambekan atau jadi orang ya. Jangan baper ya, jangan baper. Ya. Bisnis yang memperoleh keuntungan dari keceriaan. Jadi bikin orang ceria dapat uang. Ya kan? Ya nggak sih? Bikin orang senang, uang dapat gitu. Memerlukan beberapa persiapan tentunya, persiapan khusus. Berikut adalah beberapa hal yang harus dimiliki, yang Anda miliki untuk menggeluti bisnis acara ini. Yang pertama, pengalaman ya. Wajib Anda miliki, jangan menganggap membuat acara itu merupakan hal yang remeh. Makanya saya nggak mau nanti acaranya asal-asalan ya. Kan 7 kali pertemuan loh, kita cuma ngebahas itu. Masa sih 7 kali pertemuan acaranya nggak bagus? Ya, oke. Harus bagus acaranya dong ya. Jika belum punya pengalaman, Anda bisa ikut IO lain dulu. Nah, harusnya saya magangin dulu nih teman-teman ke IO yang udah sukses ya. Tapi daripada dimagangin, mending kita pelajari aja dulu ya. Anda juga bisa belajar cara mendapatkan order dari pengalaman ini. Ada 7 hal yang akan kita bahas harus diperdalam melalui pengalaman. Anda harus merelakan diri untuk menggali pengalaman dari orang lain. Kesuksesan jangka panjang diawali dari sini. Next. Asistennya keren banget ya. Mantap nggak asisten saya? Mantap dong. Iya, rambutnya sekarang disisir. Jarang-jarang dia nyisir rambut. Iya, kita buat selebrasi yuk. Celebration kemenangan Indonesia. Oke, cara memulai bisnis. Oh, kok diulang sih? Kayaknya ada. Nah, yang kedua, tadi ada penjelasan yang berbeda kalau nggak salah. Coba naik lagi. Ini udah, kemudian bisnis ini akan mengatur catering, hotel. Jadi kadang catering, ya, kegiatan di hotel, kemudian toko bunga atau buket, laundry, dan banyak lagi. Semua itu butuh koordinasi dan berpengalaman. Anda akan bertemu. Nah, berarti ini lanjutan sepertinya ya. Bertemu berbagai jenis orang yang sifatnya berbeda-beda. Nah, di sini banyak nggak sifatnya? Ada yang temperamen, ya kan? Ada yang kalem, ya. Ada yang biasa aja gitu, ya kan? Macam-macam. Pengalaman akan mengajarkan Anda mengenai pahit getirnya. Bahasanya ironis. Puitis banget ya. Menghadapi penyelenggara. Nah, penyelenggara nih yang akan kita hadapi teman-teman. Kadang penyelenggara maunya gini nih, sok ngatur segala macam gitu ya. Nah, kita sebagai IO harus sabar. Sabar ya, Bu. Ya, Bu. Nanti saya bikin seperti itu ya, Bu. Baru mau dikerjain datang lagi instruksi baru kan gitu. Biasanya penyelenggara begitu. Anda juga harus bisa mengatur staf. Jadi pertama pelanggan. Yang kedua staf kita juga harus dikasih tahu. Tadi tuan rumahnya minta gini gitu ya. Jadi mengakomodir 2 hal. Pertama penyelenggara, yang kedua staf. Next. Nah, baru yang kedua. Tim khusus yang solid. Apa itu solid? Kompak ya, kompak. Membuat acara adalah kerja tim. Jadi jangan sampai merasa punya power sendiri. Oh, semuanya harus seperti saya gitu. Jangan. Nanti setelah ini kita akan bikin tim, teman-teman, ya. Akan bikin timnya. Kreativitas juga harus hasil diskusi tim. Jangan sampai berdasarkan hasil diskusi bunga rampai harusnya di sana. Tahu-tahu kita yang merasa paling benar taruh di tengah. Berarti enggak mengikuti kerja tim, ya. Kreativitas juga hasil diskusi dengan tim. Anda hanya punya 2 tangan. Kita ini cuma punya 2 tangan, enggak cukup untuk megang semuanya. Jadi harus merelakan, mengikhlaskan orang lain ikut bantu kita, ya.
Tidak mungkin sebuah acara dipegang oleh satu orang. Bentar doang ya, fokus dulu ke sini ya. Oke. Setidaknya Anda butuh penanggung jawab acara. Nah, jadi kita harus minta pertanggungjawaban. Misalnya bagian keamanan siapa nih? Jangan semua orang yang dibentak-bentak karena acara nggak aman nih. Datang datang pengacau misalnya. Semua orang dibentak-bentak. Jangan. Penanggung jawabnya aja dipanggil sini sini sini. Itu orang itu kenapa dia masuk sini? Itu aja ya. Jadi penanggung jawabnya aja yang dipanggil. Hmm? Penanggung jawab dalam hal apa? Cara misalnya. Terus perlengkapan. Yang telat hukumannya duduk depan. Terus panggil Najwa. Panggil Najwa, kamu bersanding di sini berdua. Kita lanjutkan teman-teman ya. Tuh kan manjang jadinya kan. Oke, penanggung jawab seksi acara, seksi perlengkapan, konsumsi, dan pengatur dana. Jadi kita tunjuk penanggung jawabnya siapa. Sehingga jika ada kendala dalam hal ini, kita tinggal panggil penanggung jawabnya. Semakin besar acara, semakin kompleks juga kebutuhannya. Tim yang solid bisa memunculkan ide-ide brilian. Jadi jangan biarin ketua mikir sendiri. Ya, kita juga harus punya ide, tapi menyampaikannya harus baik-baik. Tim yang solid juga menghadirkan suasana kerja yang menyenangkan. Jadi nanti saya nggak mau ketika dalam acara tersebut ada yang tonjok-tonjokan, jangan. Kamu nih gara-garanya ya, gitu ya. Next. Makin cepat pulang ya, makin cepat selesai, makin cepat pulang. Ya dong. Yang ketiga, relasi. Wahyu, temannya berapa orang? Jangan bilang nggak punya teman. Meninggal aja harus digotong. Nah, banyak lah ya. Jadi teman-teman jangan sampai nggak punya teman. Kenalan sebanyak-banyaknya. Ini wajib dimiliki. Anda harus mencatat tempat pemesan bahan baku, menyewa sound system. Misalnya penyelenggaranya minta, oh harus ada sound systemnya nih, biar meriah acaranya. Nah, kita harus tahu tempatnya di mana. Kalau nggak punya teman, gimana kita tahu? Dan menyiapkan hadiah misalnya souvenir. Ini penting agar persiapan acara mudah dan cepat. Kalau kita cari semuanya, wah sibuk kita ya. Acara inti malah nggak bagus. Ini juga memungkinkan kita mendapat lebih banyak klien. Kualitas bagus untuk melipat gandakan relasi. IO-nya keren, maka semua orang akan bilang keren ya. Nanti rekomendasikan. Nanti kalau kamu bikin acara nyunatin anak misalnya, maka IO kita yang panggil teman-teman. IO LP3I, asuhan Pak Bakri, kan keren kan? LP3I Jakut misalnya ya. Next. Modal berikutnya yang keempat itu modal uang teman-teman ya. Total uang yang kita butuhkan untuk memulai bisnis ini tergantung cara kita menjalankan bisnis. Jadi jangan terpaku juga harus punya uang sekian juta, bukan. Jika ingin
penyelenggara membayar di muka, sudah pasti jumlah yang kita butuhkan sedikit ya. Jadi bisa juga penyelenggara kita rayu, Bu, bisa nggak bayar di muka, gitu ya. Wah nggak bisa, kalau dia bilang nggak bisa, jangan sampai bilang, wah kalau nggak bisa acara nggak jadi Bu, jangan gitu. Kita harus punya cadangan, ya. Karena IO-nya baperan juga, wah kalau ibu nggak mau ngasih DP, acara nggak jadi Bu. Ya biarin, saya cari IO lain, kan gitu kata ibunya. Namun jika penyelenggara membayar separuh saja di muka atau bahkan dibayar semuanya di belakang, siapkan kocek yang lebih dalam. Artinya kalau emang tuan rumah belum mau ngasih DP, berarti kita harus siap-siap dana talangan. Ini tentu sangat jauh berbeda dengan bisnis air isi ulang. Silakan bandingkan. Kalau air isi ulang, nah ya gitu ya. Begitulah ceritanya. Lanjut. Yang kelima, kreativitas teman-teman. Zaman terus berganti, Anda wajib mengetahui apa yang diinginkan pasar saat ini. Kreativitas tim Anda sangat penting di sini. Apapun kegiatan harus ada tim kreatif. Kalau enggak acaranya jadi monoton, boring ya. Anda juga harus update informasi terbaru. Gimana supaya kita kreatif? Kita harus update informasi terbaru. Terus. Yang keenam, nah ini yang penting. Harus punya sifat sabar teman-teman. Duh, saya kalau nggak sabar ngajar nih, udah ngamuk-ngamuk aja ya. Untung saya ngamuk aja ya. Percayalah teman-teman ya, sabar merupakan modal mutlak untuk bisnis ini. Bisa jadi konsumen Anda marah-marah. Kalau konsumennya marah-marah, kita sebagai IO ngapain? Harus sabar dong. Masa marah balik? Ya lepas itu proyek ya. Bisa lepas itu proyek. Bisa jadi, pertama masalah bisa datang dari konsumen. Yang kedua, bisa jadi staf Anda melakukan kesalahan. Ini semua adalah belajar dari pengalaman. Jadi staf yang salah jangan langsung dimaki-maki di depan itu, di depan banyak orang. Kamu gimana sih kerjanya ini? Wah, nanti stafnya jadi malu, kemudian bisa kabur sendiri dia. Diam-diam nyari pintu keluar mana ya, gitu ya. Next. Yang ketujuh, Facebook dan website resmi, teman-teman. Facebook di sini mewakili medsos yang lain. Anda butuh ini, pelanggan akan mencari Anda lewat Google. Tinggal pasang iklan di Google AdWords ya. Dan selamat, Anda akan muncul di halaman pertama di Google ya. Kalau kita bisa bikin iklan di Google, maka kita ada di urutan pertama. Begitu orang cari IO, ini ada nama kita. Anda dapat pengunjung dan tentunya dapat order. Lakukan hal yang sama di Facebook dan media sosial lainnya. Buatlah web Anda seprofesional mungkin. Makin profesional, makin dipercaya oleh calon klien. Jadi orang yang mau menggunakan jasa kita juga, dia lihat juga kegiatan kita di medsos atau di website. Next, nomor 8 apa? Event organizer untuk acara pemerintah misalnya. Jika Anda berbisnis dengan pemerintah, sabar adalah hal yang wajib Anda dalami. Berbisnis dengan pemerintah itu sedikit rumit. Nah, bagi yang pernah merasakan berbisnis dengan pemerintah, rumitnya kenapa? Kita harus talangin dulu semuanya. Dana kita kembali 3 bulan setelah acara selesai, teman-teman. Ya kan diajukan dulu. Jadi pemerintah itu tahu dulu berapa sih budget yang kita pakai. Tapi kalau udah besar, malah dia sistemnya sistem lelang. Ya, sistem lelang. Misalnya nilai dari proyeknya itu senilai 200 juta. Anda harus proses lelang dan harus punya NPWP. Dan kita juga harus ditunjuk sebagai pemenang dari lelang itu. Saking rumitnya, pihak yang berhasil berbisnis dengan pemerintah biasanya memperoleh untung besar.
rumit sih, tapi untungnya lumayan besar, ya. Karena budgetnya sudah ada dan kita harus menghabiskan budget itu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, ya. Atau bermitra dengan pemerintah. Itu adalah 8 hal yang harus Anda miliki belum memulai bisnis IO. Nomor 1 dan nomor 6 sampai nomor 6 sifatnya wajib, nomor 7 dan nomor 8 sifatnya kondisional saja. Oke, next. Misal, ini contoh perhitungan sederhana. Berikut ini adalah contoh perhitungan keuntungan event organizer pesta ulang tahun anak. Jadi lama acaranya sekitar 3 jam. Budget sekitar 7 juta. Biaya yang harus dikeluarkan apa? 3 pegawai plus MC. Tuh kan? Biaya untuk 3 orang pegawai plus MC sekitar 1 juta. Estimasi ini ya. Ambil angka bulat-bulatnya aja. Konsumsi 3 juta. Perlengkapan acara 1 juta. Sehingga mengeluarkan biaya 5 juta teman-teman. Ada keuntungan sekitar 2 juta. Apakah sesederhana ini? Enggak juga. Ya. Realnya nanti ada angka-angka kecil-kecil, biaya-biaya yang perlu kita rinci. Cara menjalankan bisnis ini. Nah, Akbar kemarin nunjuk siapa? Sekarang ya, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, silakan. Inilah dia, Rahmat Nur Amin. Ya, silakan di videoin. Pakai musik yang nggak? Boleh Pak, kalau ada sih Pak. Rahmat, ayo Rahmat. Siapa tuh? Absen dulu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Nuriman ya. Saya mau cerita bingung mau cerita apaan nih Pak. Aduh. Cerita ini aja, perjalanan ini aja, perjalanan hidup aja ya. Putri Duyung. Cerita Nabi aja. Perjalanan hidupnya Wahyu mungkin ya saya ceritakan. Oke. Cerita yang di Jadi Putri itu- Duyung aja Bang Imen. Jadi saya awalnya itu kan saya merintis, saya menceritakan usaha saya aja ya. Nah, biar motivasi aja mungkin ada cerita yang menarik ya enggak. Awal saya mempunyai suatu usaha dengan teman-teman saya, 3 orang, bertiga saya menjalaninya. Awalnya itu di awal COVID 2020, ketika saya dan teman saya nongkrong aja kerjaannya, nggak ngapa-ngapain tuh. Ada di lingkungan saya adik-adik saya itu pada nggak bekerja kan, nongkrong sampai malam jam 2 sampai jam 3 nggak menghasilkan apa-apa. Akhirnya saya membuat usaha sebuah cuci sepatu ya, sebuah cuci sepatu untuk dipekerjakan mereka kan menghasilkan sesuatu kan karena mereka nggak kerja. Awalnya itu di rumah berjalan 3 bulan selama di rumah, akhirnya buka toko. Selama buka toko itu kita tidak mendapatkan profit apapun ya, hanya untuk membayar mereka aja sama membeli material-material yang dibutuhkan. Saat itu sih selama setahun itu saya sempat buka di daerah Pelumpang, di daerah Semper. Akhirnya mereka kan menghasilkan sesuatu tuh, mereka senang juga dapat sesuatu buat ngasih tahu orang tua juga. Yang selama ini mereka kalau nongkrong diomelin pulang malam, ngapain sih nongkrong sampai malam gitu. Ngapa-ngapain. Akhirnya alhamdulillah kerja di situ menghasilkan.
Walaupun susah payahnya itu awalnya hanya saya mendapat 100 pasang tuh, mencari 50 pasangnya susah tuh. Karena kan kita pakai harga target termurah aja kan, 25.000, itu murah banget. Sampai akhirnya kita pindah tahun berikutnya, nggak ngasih, tahun berikutnya pindah, akhirnya mencari kita apa namanya, eh, kita lihat pesaing kita ya kan di sekitar kita bikin strategi marketingnya gimana. Akhirnya kita mencoba cari celah di tempat cucian lain tuh gimana sih cuci sepatu. Ternyata cuci sepatu itu tempat lain tuh ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, bahkan ada 2 minggu ya kan. Nah kita untuk menaikkan strategi menaikkan omsetnya itu jumlah cucian itu ya dengan cara minimal kita bikin jangka waktu 3 hari paling. Nah bikin jangka waktu 3 hari mencari celah. Oh cucian ini di tempat ini berarti ada cucian sepatu lebih bagus nih 3 hari nih. Nah mencari celah seperti itu 3 hari akhirnya menambah omset-omset buat anak-anak kita ya kan 3 hari. Karya ya gue mau ulang karyawan juga gak enak kan teman-teman lah gitu ya buat teman-teman di situ. Nah akhirnya meningkatkan omset bagus tuh udah bagus sampai target 400 sepatu sampai kita menyebarkan brosur itu sampai minta tolong ke tukang parkir Indomart. Kita sebarkan brosur, kita kasih duit ke mereka untuk pelanggan-pelanggan di Indomart tuh, pokoknya area rawa badak lah, disebarkan brosur untuk dibagikan. Ya alhamdulillah dari penjualan brosur itu masuklah beberapa sepatu. Akhirnya kita di tahun ketiga itu sampai target kita tuh 500 sepatu, 500 pasang. Nah itu kan alhamdulillah pencapaian yang luar biasa di luar yang lainnya. Sama emang mengelola bisnis itu emang nggak mudah ya. Emang dari bawah itu susah sekali. Gimana caranya memikirkan sistemnya, mencari strategi marketingnya, gimana mikirin tiap harinya untuk anak-anaknya. Kadang karyawan itu yang nggak sesuai yang kita inginkan kan. Pasti ada yang males, ada yang bagus, cuman nggak bertahan lah. Gimana caranya? Gimana caranya kita untuk akhirnya kita yang kayak ngerawat mereka, mengikuti karena kan selama jadi susi sepatu itu kan gaji untuk karyawan kan nggak sebesar yang diharapkan pasti di bawah UMR lah. Nah gimana cara memikirkannya itu akhirnya gimana cara kita bagi sharing profit lah buat mereka dari hasil cucian itu dan menghasilkan hasil yang lumayan. Ya akhirnya sampai sampai saat ini sih masih berjalan dari 1 karyawan jadi 2 karyawan, jadi 3 sampai sekarang. Ternyata sistem mereka bekerja berdua itu ada pertama kali kita kan 2 orang sambil mengurusi keuangannya ternyata tidak bisa karena mereka tidak fokus jadi cucian sedikit lama akhirnya menambah 3 orang jadi tambah 1 admin ya sehingga ya akhirnya ya mereka bangga lah dengan apa yang mereka capai sampai karyawan-karyawan kita itu eh, eh ya mungkin ceritanya sampai situ aja sih Pak. Ya nanya nanya dulu nanya nggak apa apa eh sempat awal kuliah itu saya kan di jurusan logistik apa ya di JNT Cargo perusahaan saya pengen membuka perusahaan logistik jadi dia masih meraba jadi dia buka cabang-cabang JNT, Tiki, Line Parcel di seluruh Jakarta kan
karena dia pengen mempelajari sistemnya. Nah, akhirnya saya ditunjuk untuk di area sini kan, Koja, dan akhirnya saya mau kuliah. Sempat saya ditawari untuk biaya biaya dari perusahaan. Cuman saya ditujuk untuk mengambil jurusan logistik, Pak, tadinya. Nah, FP3 nggak ada, Pak. Nggak ada. Sekarang ada. Ada pagi kalau nggak salah sih, ya lupa. Saya nggak bisa pagi, Pak, soalnya. Karena kerja kan, bentrok. Akhirnya saya dapat itu di daerah Kemayoran, di logistik Pertamina namanya, Pak. Cuman menurut saya kejauhan sih, saya nggak dapat ngejar waktunya juga. Akhirnya saya milih daerah sini aja sih yang terdekat. Nah, awalnya di situ. Ya udah itu aja sih, Pak. Apa lagi? Apa? Yang nanya aja, yang nanya deh. Apa tuh? Apanya? Masa? Ayo udah. Berarti masukan. Gimana? Ya, nggak apa-apa masukan, Pak. Nah, iya, masukan nggak apa. Nggak apa-apa, masukan langsung disampaikan. Apa? Yang lain? Eh, yuk, yuk, yuk. Eh, Verdi, Verdi. Eh, apa lagi, Pak? Saya bingung, Pak. Motif. Oh ya, semangat aja sih paling ya. Eh, Ya mungkin motivasinya iya mampu. Ya karena 1.000 langkah itu dimulai dengan satu langkah biasanya. Nah, iya, buat lo. Yang yang buat Ferry mungkin motivasinya tabah aja kali ini mungkin ya. Ya, serengan fair. Iya, nanya apa? Kalau belum nikah itu mungkin karena belum ada cewek yang beruntung mungkin dapat cewek, Pak. Atau saya yang kurang beruntung kali, Pak. Iya. Ada lagi mungkin yang bertanya? Ya, masa udah sih nanya ya? Apa? Mau nanya dong. Kenapa? Mau Mungkin tanya. ya, Pak. Namanya Donki itu karena saya mencari nama sepatu yang udah ada itu pasti ada sus-susnya, luar apa cleaning shoes lah, apalah ya kan ada sus-susnya. Mungkin saya milihnya karena saya ngikutin Starbucks itu. Starbucks itu nggak ada nama kopinya kan. Jadi saya ngambil usul aja Donki aja. Cuman dan tagline-nya cleaning and shoes treatment gitu. Oh, itu awalnya itu dari Ancol. Dari teman saya manajer itu, jadi manajernya sering marah-marah, Pak, di Ancol. Kamu kerjanya kayak Donki lama gitu, Pak. Kayak kalau di Ancol ramai itu Donki Donki ya kan, ngeledekin manajernya. Akhirnya kepikiran tuh namanya Donki aja gitu. Iya, keledai, Pak. Donki gitu. Nanya apa? Ya, Bang Fajar, bisa dibantu. Mau nanya lagi? Ayo dong, nanya yang banyak. Mau tanya dong. Ya, boleh, Jar.
Jar, Jar. Boni, Boni. Oh, Boni, Bon. Iya, Bon. Bon. Awal mulanya dapat ide dari mana? Kok bisa bisnis sepatu, cuci sepatu? Ah, nggak nyimak ya. Nggak nyimak. Itu idenya dari COVID, Bon. Nah, jadi COVID sepatu virusnya apa? Virusnya banyak deh. Karpet aja dicuci, Bon. Andri aja nyuci apa nih kemarin? Kasih kasur, Pak. Andri juga buka, Pak. Cuci sepatu, Pak. Hmm. Rencana buka cabang baru kapan Bang Imen? Oh, rencana buka cabang itu belum ada duitnya sih, Chan. Masih pengembangan, Chan. Satu ini, Chan. Selain cuci sepatu mau cuci apa lagi Bang Imen? Oh, apa? Ah, belum dihitung gitu itu. Lagi dihitung, lagi dihitung, belum dihitung. Enggak, Pak. Karena tempatnya nggak cukup sih, Pak. Emang banyak kalau cuci sepatu itu masuk biasanya nanyain helm nggak? Gitu. Kalau kita cuma tas, stroller, berarti apa? Beda. Hmm. Apa? Mungkin yang Akbar katanya kemarin Wahyu juga mau buka usaha sih, Pak. Cuci kerudung katanya, Pak. Mungkin yang pakai kerudung bisa ke Wahyu ya. Wahyu. Ah, stand up apa ini udah stand up tadi gue. Men, Wahyu suruh cuci Apalagi muka, men. Wahyu suruh cuci ini muka. kalau saya lihat sih si Indah apa siapa? Awel. Awel sepatunya keren tuh, Pak. Oh, iya. Cari. Kayak tukeran sama Akbar tuh, Pak. Eh, ada lagi nggak yang bertanya? Mati dah senyum lu kayak gue ketawain gue. Apa tuh? Ya. Oh iya. Rencana mau jualan biskuit sih ya. Enggak bener, mau bikin biskuit. Hah? Biskuit regal kayak sih. Enggak lah biskuit, bikin brand sendiri. Rencana mau bikin biskuit. Itu baru rencana. Apa? Kan indah katanya kemarin mau. Apa? Siapa sih? Siapa? Gue nggak tahu. Sebelumnya jualan itu aja sih retail kaos-kaos. Udah enggak? Oh, pempek. Pempek itu gimmick aja sih, Pak. Ah, ah. Japri aja sih, mari lah, jangan gitu. Kenapa? Dong loh. Ada lagi Men, mungkin? men nanya dong. Oh ya, Rencana nikah dulu apa selesaiin kuliah dulu? oh rencana ini undangan lagi disusun sih undangan. Apa kawin dulu? Hah? Lagi nyusun denahnya nyasar mulu makanya. Jadi nggak jadi-jadi nih Jar. Apa?
Iya, yang nanya siapa itu? Kalau nanya sama Mas Andri aja dong. Mas Andri udah jangan katanya, jangan disebutin katanya. Ada lagi? Udah, sudah ya. Oke, itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan siapa sih yang belum maju? Cewek lah, cowok mulu kasihan. Iya, Itis. ya Pak ya. Udah berapa kali baca cowok Pak? 3 ya? Udah 4 kali ya? Udah. Awal-awal. Aulia. Oke, Aulia ya. Oke. Oke. Terima kasih kita ucapkan kepada Rahmat Nur Iman. Terima kasih. Oh ya. Oh ya, benar ya. Nah, tadi kan ada yang menarik bicara tentang strategi tadi ya. Nah, kira-kira pelajaran kita mulai dari yang pertama kemarin apa? Administrasi bisnis kan ya? Sama manajemen pemasaran ada nyangkut-nyangkut dikit nggak? Ada ya. Kan dia bicara strategi tadi, strategi gimana menaikkan omset gitu kan. Jadi perlu tadi yang dia lakukan survei ke usaha yang sedang jalan kan tadi. Nah, salah satunya. Terus mapping juga dilakukan ya. Mapping itu kan segmentasi, memperluas segmentasi ya. Alhamdulillah lah ya. Sedikit semuanya kepake. Nah, sekarang bicara tentang IO lagi ya. Cara menjalankan bisnis ini bagaimana? Untuk menyukseskan terselenggara sebuah acara tentu dibutuhkan pemikiran yang tak semudah membalik telah. Siapa bilang membuat acara itu mudah? Ini lanjutan dari tadi ya. Tadi kan dibilang bahwasanya jangan dianggap remeh membuat acara. Terlebih bila acara tersebut merupakan acara yang sangat dinantikan selama bertahun-tahun, teman-teman. Seperti kemenangan bola kemarin. Itu kan 32 tahun. Nggak gampang kan bisa menang tahun berlalu. Seperti pesta ulang tahun dan pesta pernikahan. Nah, pesta pernikahan itu kan diharapkan sih sekali seumur hidup, kata Lesti kan. Nah, tentunya eventnya benar-benar dibuat sebagus mungkin. Event yang membutuhkan kerja keras tidak lagi membuat panik. Jadi jangan sampai penyelenggara malah dibawa-bawa gitu. Bu, ini di mana ditaruhnya segala macam gitu. Oh, itu harus lewat ya. Hal ini dikarenakan jasa IO telah siap merangkul penyelenggara acara untuk menyelesaikan semuanya. Jadi perjanjian di awal saya tahu beres ya. Pokoknya saya serahkan sama IO gitu ya, sama penyelenggaranya bilang begitu. Jadi jangan diganggu-ganggu lagi. Dari makanan hingga penginapan, transportasi hingga dekorasi pun untuk dilaksanakan. Lanjut. Dalam berbisnis IO, Anda sebaiknya melakukan 5 tips. Yang pertama, pentingnya harus ada konsep, teman-teman. Konsep seminar kita apa? Tuh, mau bersin nggak jadi kan? Konsepnya adalah, ya, itu temanya. Konsepnya adalah memberikan ilmu pengetahuan kepada orang yang belum kuliah dan belum kerja. Ya, itu konsepnya. Itu harus terbayang-bayang di kepala kita. Kemudian
Semua ini, lu tipe kan? Bergantung tingkat kreativitas Anda, ide acara, pengutaraan pada penyelenggara acara, hingga relasi yang diperlukan sebagai pelengkap paket kemulusan acara. Semuanya harus ada konsepnya. Nah, jadi perlu konsep yang tepat dan analisa yang sejalan antara pihak event dengan penyelenggara. Akan memudahkan menyatukan pemikiran yang tepat. Jadi ajak ngobrol-ngobrol dulu. Ibu maunya konsepnya seperti apa sih, Bu? Sini saya coret-coret, Bu. Bu mau gini, mau gini, begini, begini. Nah, setelah deal baru jalan, ya. Seperti itu, teman-teman, ya. Sehingga terlaksana acara yang cermat. Cermat itu apik, bagus, ya, menyenangkan dan memuaskan penyelenggara. Oke, next. Yang kedua, evaluasi dan upgrade terus tim Anda. Jadi timnya jangan ketinggalan informasi, ya. Jangan salah, dalam IO juga membutuhkan tim yang khusus, yaitu tim yang dapat bekerja sama dalam membuat konsep hingga pelaksanaan sebuah acara, saling bertukar pikiran. Konsepnya sebagai kemasan cantik sebuah kerangka pikiran yang nantinya dapat digunakan sebagai alur skema jalannya acara. Jadi buatlah briefing-briefing, ya. Gimana nih, ya. Buat meeting-meeting kecil, ya, sebelum mempersiapkan acara harus ada ini. Kemudian lakukan evaluasi, jangan berhenti mentang-mentang kita sudah diacungi jempol oleh pihak tuan rumah, terus kita udah puas. Kita harus lakukan evaluasi untuk menggrade tim, ya. Siapa tahu nanti ada acara yang lebih besar lagi seperti itu. Persiapan, persiapan, dan persiapan. Sampai diulang 3 kali, ya. Berarti pentingnya persiapan. Kita nyiapinnya berminggu nih, Aul. Acara kan tanggal 14, berapa minggu? Ayo hitung. Sebulan kan? Kurang lebih, berarti 4 minggu. Merupakan waktu yang cukup untuk prepare. Apabila suatu acara sudah mulai memasuki tingkat proses pembuatan acara, berarti telah ada kesepakatan antara pihak event dan penyelenggara. Anda harus memastikan semuanya siap. Lalu Anda mengecek lagi bahwa semuanya benar-benar sudah siap, teman-teman. Lakukan gladi resik dan gladi kotor. Gladi kotor artinya kita tes yuk. Ini benar nggak nih? Ntar begitu orangnya teriak, keluar nggak suaranya? Orangnya nangis, keluar nggak suaranya? Orangnya terseduh-seduh, keluar nggak suaranya? Ya harus dites berkali-kali. Misalnya eventnya event kayak sedih-sedihan gitu, harus mic-nya jalan, kemudian lighting-nya harus siap seperti itu, ya. Oke. Next. Let's the event beginning, ya. Setelah semua konsep dirancang, tim event persiapan telah selesai dilaksanakan. Persiapannya sudah selesai nih. Maka tibalah pelaksanaan acara yang sering kita dengar H-1, ya. H-1-nya gimana, ya? Apakah sudah benar-benar siap? Besok tekan tombol langsung acaranya jalan kayak gitu, ya. Pastikan semua berjalan lancar. Jika ada suatu, Anda harus mengambil keputusan dengan cepat. Jadi benar-benar kita harus standby sebagai orang IO. Nggak boleh ditinggal sama sekali. Bagi calon-calon pengusaha sukses, tentunya event organizer menjadi suatu peluang bisnis yang perlu dicoba, ya, dicicipi. Bagaimana tidak, bukan hanya membantu pihak penyelenggara membuat acara, namun juga berhubungan dengan pundi-pundi rupiah yang akan kita dapatkan. Semakin bagus konsep kita, semakin banyak penyelenggara merekomendasikan kita. Yang kelima, acara harus sukses, teman-teman, ya. Jadi ini juga seminar juga harus sukses nanti. Relasi supplier, tim konsep, pihak yang datang dalam acara pun juga dapat berikutnya. Jadi nanti nanya-nanya dong dia, Bu, kemarin IO-nya dari mana sih? Gitu ya. Mereka pasti nanya. Saya kok nyaman banget ya, gitu ya. Semakin mulus konsep dengan acara, maka sebanding pula bersama kepercayaan penuh atas kesuksesan juga. Adakah yang perlu kita diskusikan lagi? Kalau tidak ada, kita pulang.
Ah, belum belum. Acaranya di dalam. Nanti mana yang lebih besar, ruang sana atau sini? Besar ya. Nah, 50 ya. Nah, kita ada berapa? Kan satu orang bawa satu. Teman-teman nggak boleh nggak usah masuk, cukup di luar aja. Mempersilahkan tamunya masuk, ya. Kemudian, ya, memang udah berakhir slide-nya, belum kan? Masa? Ini udah terakhir. Oke ya. Baik, terima kasih Asdos. Asdosnya keren. Selanjutnya teman-teman, hari ini juga kita akan pilih, kita akan bentuk kepanitiaan. Susunan kepanitiaan seminar tanggal 14 Juni 2023 ya. Nah, kita harus memilih ketua. Apa kriteria ketua? Pertama, orangnya harus tegas. Mana ada yang nganggur? Mau nganggur, mau yang kerja itu bukan persoalan. Yang penting orangnya harus tegas. Kemudian komit, kemudian bisa menggerakkan anggota. Nah, apa? Iya, makanya. Nah, ini kan saya sampaikan persyaratannya dulu ya. Oke, silakan ajukan 3 calon. Ajukan 3 calon. Ajukan 3 calon. Pak, yang online udah di absen belum, Pak? Ajukan 3 calon. Ajukan 3 calon ya. Satu lagi. Siapa? Ya, di vote. Ini kan calon. Ini kan calon. Wahyu, Wahyu, Wahyu. Wahyu, Pak. Wahyu Akbar. Yang punya waktu. Ah. Imam ya. Imam. Wahyu Akbar itu Pak CS, Pak, berdoa, Pak. Oke, sekarang kita vote mulai dari Akbar. Siapa yang akan menjadi ketua? Wahyu, Bar. Wahyu. Fikri. Imam. Lah, orangnya nggak ada. Bukan paling tua yang bisa menggerakkan. Ulan. Gimana sih, kan kita vote dulu nih. Ya, tuh. Ayo, siapa? Oh, tetap kan 3 calonnya. Siapa? Bapak jadi ketuanya sembarangan. Siapa? Mary. Amir. Imam, Pak. Imam aja, Pak. Nadia. Ya, Milih Imam, siapa? Pak. Oh, enggak. Andre. Siapa itu? Ntar dulu atau tetap vote.
Indah. Indah siapa? Yang mana sih ah? Amir lagi. Amir lagi. Berarti kita ambil suara terbanyak ya. Ketuanya adalah, nah, wakil ketua berarti nomor 2 dong. Oke. Sekretaris langsung ya. Sekretaris pertama kita satu dulu. Bendahara siapa? Oke. Seksi. Nah, untuk seksi ini ya, kita pilih ketuanya saja. Nanti anggotanya biar ketua yang milih. Ketua seksi. Ini harusnya kalian nih yang meng-create. Jadi untuk lancarnya acara, hari malam ini kita akan pilih ketua dari setiap seksi. Misalnya seksi acara siapa ketuanya? Seksi perlengkapan siapa ketuanya? Seksi konsumsi ketuanya siapa? Nanti dia pilih anggotanya mau berapa orang terserah. Yang jelas semuanya harus dilibatkan. Ya, penanggung jawabnya hari ini kita bentuk ya ketuanya. Kalau acara nanti dia meliput eh, terkait dengan susunan acara, kemudian petugas-petugasnya, ya, MC-nya siapa, dan kita bikin rundown ya, bikin rundown acara. Nanti ada namanya lagu Indonesia Raya. Jadi siapa yang bakal menjadi pemimpinnya? Dia yang nyari ya. Oke, acara. Siapa ketuanya? Bang Imam. Wah, kan ketua 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 panitia udah Amir, masa Amir lagi? Hah? Samin Pak, Samin. Jangan asal pilih ya. Jadi gini, jangan dijadikan ajang penjerumusan orang-orang. Karena gini ya, ini kepanitiaan tuh. Ini mulai minggu depan kan dia harus bekerja. Sampai di mana progresnya? Yuk, kalian yang milih, kalian yang bertanggung jawab, oke? Ayo, siapa? Acara. Ukuran di mana? Oh. Acara siapa? Acara siapa nih? Satu-satu. Acara. Siti ya. Nanti Siti berhak milih anggotanya siapa ya. Anggotanya siapa? Silakan dipilih. Perlengkapan. Perlengkapan langsung dekor ya.
sekaligus dekor. Nanti Mary nunjuk siapa terserah. Nanti laporin minggu depan, laporin ya anggota. Maksudnya progresnya sudah sampai di mana? Ya. Konsumsi, Indah. Halo, masa ini dikorupsi juga? Ada. Keamanan, siapa? Siapa sih? Fikri. Keamanan sekaligus parkir ya. Lah, kan memang tandemnya itu. Ah, ya. Nanti pilih. Silakan pilih nanti Samin ya. Pagar ayo, pagar ayo. Iya, iya, iya. Nanti anggotanya silakan dipilih ya. Anggotanya satu, dua, tiga. Anggotanya saya bebaskan sesuai kebutuhan. Misalnya perlu 5 orang, silakan. Yang jelas minggu depan semua orang sudah terplot. Jangan sampai nggak ada yang terplot. Bukan, kan bukan misalnya misalnya keamanan. Keamanan kan cuma butuh 3 orang misalnya. Jangan dipilih 10 orang untuk keamanan. Sesuai kebutuhan ya. Mau dipilih sekarang Kak ininya. Jangan ya. Jangan. Ya Allah, ini Bapak mau pulang ke Jonggol. Bapak mau pulang ke Jonggol. Kenapa? Kenapa? Sekretaris emang serepot apa sih sekretaris? Ini saya bentuk. Ini baru dibentuk 3 sesuai kebutuhan. Kalau hanya 2 silahkan ya. Kalau nanti anggotanya lebih dari 3 silahkan. Nah, oke, Amir ketua, wakil ketua Imam, kemudian Agustina sekretaris. Sekretaris ini kan tugasnya mencatat segala eh, jalannya acara, kemudian segala macam ini ya. Iya, oke. Ini pilihan kalian loh, ya pilihan ya. Jangan sampai nanti salah-salahin nanti ya. Oke, udah ya. Ya, oke. Nah, teman-teman, kita ini kan harus menyelenggarakan perkuliahan moduler.
Nah, moduler kita tinggal dua kali lagi. Nah, besok itu teman-teman modulernya tidak perlu saya kasih materi, tapi mengerjakan ini saja. Mengerjakan ini artinya seksi acara apa aja sih rancangan acaranya, rundown ya, mungkin MC siapa, kemudian nanti supaya acaranya nggak boring, mungkin ada hiburan-hiburan kayak ice breaking. Pokoknya dihiburlah anggota, dihiburlah peserta tadi. Misalnya itu ice breaking masukin ya. Kemudian nanti yang menjadi apa namanya dirijen ya, dirijen lagu Indonesia Raya siapa? Berarti itu sudah terbentuk. Kemudian perlengkapan dekornya, buat desainnya sedemikian rupa ya. Jadi itu pengganti moduler daripada kasih materi kalian repot tidak menikmati hari libur. Jadi kerjakan saja ini. Sudah dianggap sebagai pengganti moduler. Oke? Nah, berarti minggu depan saya terima hasilnya. Hasil apa? Hasil dari perlengkapan. Kemudian konsumsi kira-kira berapa? Apa saja yang harus disiapin? Apakah mau dikasih snack atau air putih saja? Silakan diputuskan oleh konsumsi. Nah, Indah mau nunjuk siapa? Ya, nggak mesti sendiri. Ya. Kemudian keamanan. Mas Fikri siap? Siap ya. Nah, silakan mau pilih Aul silakan, bebas. Sekarang ini kan belum ada yang dipilih nih. Silakan, masih dalam keadaan bebas ya. Oh, boleh ya. Dan untuk kreativitas setiap seksi mungkin berpakaian nuansa sama nanti misalnya ya. Biar kita tahu ya. Hmm, iya. Pokoknya sila tadi kan ini IO. Bagaimana acara ini kemasannya bagus ya. Kemasan sebagus mungkin ya. Ya, kalau pengalaman saya ngadain seminar mata kuliah PAK, pendidikan anti korupsi, bulan puasa kemarin, keren banget. Persiapannya cuma 2 minggu. Acaranya benar-benar di atas ekspektasi saya. Saya memperkirakan acara itu sederhana gitu. Nggak taunya keren banget tau. Iya, dekor, kemudian spanduk. Ingat itu harus ada spanduk. Dan di luar dugaan saya mereka seluruh panitia pakai sarung, kemudian di atasnya putih semua. Mantap lah pokoknya. Iya, enggak. Panitia kan ada 8 orang. Panitia inti ini ada 8 orang, semuanya bersarung. Yang cowok enggak bersarung, yang cewek enggak bersarung lah ya kan. Enggak, artinya di luar dugaan saya. Terus mereka nyediain konsumsi yang tadinya saya pikir cuma snack. Enggak taunya, eh, bukan. Mereka beli itu, apa namanya? Ayam kremes itu ya. Ayam kremes. Iya, maksud saya gini, artinya mereka ngasih kejutan-kejutan lah ya di hari hanya. Ya, enggak cukup. Makanya butuh. Nah, saya serahkan kepada teman-teman untuk mempersiapkan acara ini. Karena yang dipertaruhkan adalah nilai pribadi dan nilai kelompok. Tanggal 14, tuh 14 Juni. Iya, tadinya 7. Tadinya mau ditetapkan 7. Tapi 7 Juni kan terlalu mepet. Terlalu mepet. Nah, akhirnya dimundur seminggu kemudian, tanggal 14 dari ini. Oke? Hmm? Kan pikir. Oh, ya. Mengarahkan tamu saja. Tamu datang, silakan. Itu batik seragam hitam itu.
Oke? Titi udah kebayang kira-kira siapa yang mau ditunjuk? Lebih banyak ini ya nanti anggotanya. Oh ya, bayangin dari sekarang ya kira-kira orang yang create ya, yang kreatif, ya. Oke, Mary. Halo Mary. Kira-kira siapa yang mau ditunjuk? Ya, laporkan minggu depan. Indah, kira-kira siapa yang mau ditunjuk? Laporkan minggu depan. Butuhnya berapa orang? Silahkan diisi gitu ya. Kemudian keamanan tadi berapa orang Fikri? 3, 4 cewek semua ya? Boleh, ya. Nunggu tamu. Nunggu tamu kalau bisa pakai sunting ya. Kalau bisa. Maksudnya setidaknya mereka seragam ya. Pagar Ayu setidaknya seragam. Kebaya boleh. Tapi kebaya semua kalau bertiga tiga-tiganya kebaya. Jadi siap perlengkapan nanti buku tamu dan sebagainya ya. Oke? Hah? Sudah selesai? Cukup? Sampai jumpa minggu depan. Absensi. Absen dulu, Pak. Ya. Hadir Pak, hadir.